Lanjut. Marud, marud. Marud sampo guys. Ingin gode blag. Bab 676-680. Meskipun identitas pihak lain dikonfirmasi dari suara tersebut, Ye Qingwu masih terkejut dan bertanya, "Kamu, apakah kamu tuan muda ketiga Lou?" Keempat bersaudara Ye Hongtu terkejut. Bukankah wilayah kekaisaran membuat keributan besar belum lama ini? Mengatakan bahwa tuan muda ketiga Lou mengalahkan generasi muda wilayah kekaisaran, melampaui semua orang terlebih dahulu, dan menjadi kepala keluarga Lou. Mungkinkah orang di depanku ini? Kepala keluarga Lou peringkat kedua dalam keluarga besar ada di sini secara langsung. Apakah kamu masih berbicara dengan Qingwu dengan nada seperti ini? Ada yang salah dengan ini. Haha. Ye Qingwu, aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Pantas saja aku begitu baik padamu. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Dalam imajinasimu, aku harus berbaring di tempat tidur dan berlama-lama. Paruh kedua hidupmu adalah yang kamu inginkan. Kan? Lou Sansao tertawa gila. Dia sudah lama menunggu hari ini. Bahkan Litian, pemimpin dinasti surgawi, mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan siapapun memimpin. Namun dia tidak segan-segan melanggarnya. Tentu saja, tuan muda ketiga Lou merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh orang seperti Lindong tanpa diketahui siapapun, jadi dia berani melakukannya. Blue Star hanyalah sebuah planet kecil yang tidak mencolok. Perhatikan saja dirimu sendiri. Jika kita benar-benar menunggu sampai perjamuan kenegaraan selesai, jika Lindong dan Ye Qingwu menghilang lagi, di mana kita akan menemukan mereka? Tuan muda ketiga Lou tidak ingin diloloskan oleh Lindong lagi. Dia merasa Lindong dan Ye Qingwu mungkin tidak tahu bahwa dia telah pulih dan menjadi kepala keluarga Lou. Kalau tidak, dia pasti tidak akan muncul, jika Anda menunggu beberapa waktu lagi. Apa yang harus saya lakukan jika saya membiarkan mereka bereaksi dan pergi diam-diam setelah memahami situasinya? Itu sebabnya tuan muda ketiga Lou segera datang ke pintu begitu dia mendapat berita itu. Tuan muda ketiga Lou, mengapa Anda begitu baik kepada saya? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Saya sangat beruntung telah bertemu dengan tuan muda. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak dapat memperlihatkan wajah asli Anda. Sampai sekarang tubuhmu telah pulih. Baiklah, maka kamu harus menghargainya dan pergi dengan caramu sendiri. Jika tidak tuan muda dapat melumpuhkanmu sekali, tetapi dia dapat melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Ye Qingwu berkata dengan dingin. Setelah indoktrinasi ideologi jangka panjang Lindong dan menyaksikan kekuatan Lindong, kini Ye Qingwu tidak perlu lagi rendah hati saat menghadapi orang besar seperti Tuan Lou yang dulunya perlu disegani. Seperti yang dikatakan Lindong, sejak aku mengikutinya, maka kamu tidak bisa mempermalukannya. Hahaha, Lindong bisa menghancurkanku sekali, dan dia bisa menghancurkanku untuk kedua kalinya. Ye Qingwu, kamu sangat baik sekarang, kamu telah menemukan pendukung, dan kamu bahkan dapat berbicara begitu keras. Aku akan melihatnya hari ini. Apakah Lindong yang memecat saya, atau saya, tuan muda ketiga Lou, yang memecatnya? Meskipun tuan muda ketiga Lou tertawa, suaranya sangat dingin, seperti pembawa pesan dari neraka. Keluarga Ye sepertinya merasakan hawa dingin menyelimuti mereka, dan tubuh mereka menggigil. Tuan muda ketiga Lou, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, Tuan muda akan segera datang dan Anda tidak akan bisa pergi hari ini bahkan jika Anda menginginkannya. Semakin sedikit masalah, semakin baik, dia juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi Lindong. Khususnya, karena dialah tuan muda ketiga Lou berkonflik dengan Lindong. Dan kali ini Lou Sansao datang ke sini dengan kapal perang bintang, jadi dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ye Qingwu, jangan bicara omong kosong,
Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya membalas dengan gigi dan menghancurkan Lindong di depan Anda. Tidak hanya Lindong, tetapi keluarga Ye Anda juga akan dihukum hari ini karena Anda. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyesali keputusanmu ketika kamu melihat keluargamu dihancurkan. Tuan Muda Lou, tolong menyerah. Saya, Ye Qingwu, telah membuat pilihan ini selamanya. Kamu tidak bisa menghancurkan keluarga Yeku. Benarkah, Ye Qingwu, kamu sangat menghargai Lindong? Apakah menurutmu dia maha kuasa? Haha, tanyakan pada orang yang lebih tua, keluarga Ye, untuk melihat apakah aku bisa menghancurkan keluarga Yemu sekarang. Tuan Lou mencibir. Ye Qingwu hendak menjawab. Dia tidak peduli apa status Tuan Muda ketiga Lou sekarang. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Lindong adalah surga. Selain Kaisar Agung Xia Yunjuan, Ye Qingwu tidak menganggap Lindong takut pada siapapun. Bagaimana dia tahu kalau Lindong tidak takut pada Kaisar Agung Xia Yunjuan sekarang? Dia harus berjuang untuk mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tanpa diduga, Ye Hongtu di sebelahnya menariknya. Ye Qingwu berbalik dan menatap ayahnya Ye Hongtu dengan mata ragu. Qingwu, Tuan Muda ketiga Lou, sekarang menjadi kepala keluarga Lou, bisik Ye Hongtu. Sebagai keluarga Ye, dia juga sangat gugup sekarang. Kepala keluarga Lou datang langsung ke pintu, dan nadanya tidak bagus. Jika seseorang tidak berhati-hati, hari ini mungkin adalah hari kehancuran keluarga Ye. Sekarang saya hanya berharap Tuan Lin dapat menghentikan Tuan Muda ketiga Lou ini. Lagi pula, Lindong juga datang dengan kapal perang bintang. Statusnya tidak boleh lebih rendah dari Lou Sansao. Apa? Ye Qingwu sedikit bingung. Tuan Muda ketiga Lou sekarang menjadi kepala keluarga Lou. Ye Hongtu mengulanginya lagi. Kepala keluarga Lou, Ye Qingwu terkejut. Berapa umur Tuan Lou sekarang? Bagaimana mungkin menjadi kepala keluarga Lou? Meskipun dia adalah pewaris pertama keluarga Lou, dia hanya bisa menjadi kepala keluarga muda. Mengapa dia langsung melewatkan masa pemeriksaan patriark muda dan langsung menjadi patriark? Ini benar-benar tidak masuk akal. Jika Anda ingin menjadi kepala keluarga besar, Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mungkinkah setelah digulingkan oleh Lindong, Tuan Muda ketiga Lou mendapat berkah tersembunyi, tidak hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga kekuatannya meningkat pesat. Apa yang terjadi di sini? Ayah, apakah kamu yakin? Ye Qingwu bertanya. Pasti. Hampir seluruh wilayah kekaisaran tahu tentang Tuan Lou menjadi kepala keluarga Lou beberapa waktu lalu. Hanya saja Anda tidak ada saat itu, jadi Anda tidak memahami situasinya. Ye Hongtu menjawab dengan tegas. Haha, Ye Qingwu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Terkejut, aku sekarang adalah kepala keluarga Lou peringkat kedua di keluarga besar. Aku ingin menghancurkan keluarga kecilmu Ye hanya dengan satu kalimat. Kamu teman-teman bahkan tidak punya kemampuan untuk menolak. Ketika kamu menolakku dan memilih Lindong, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Tuan Lou tertawa terbahak-bahak. Alasan kenapa dia belum mengambil tindakan sampai sekarang. Dia hanya ingin Ye Qingwu mengalami perasaan penyesalan dan putus asa. Terlalu murah bagi mereka untuk mengambil tindakan secara langsung. Perlahan dan selangkah demi selangkah hancurkan pertahanan psikologis mereka. Lalu biarkan mereka mati karena putus asa. Hanya dengan cara inilah kebencian di hati Tuan Muda ketiga Lou bisa diredakan. Ye Qingwu menjadi tenang setelah mendengarkan kata-kata Lou Sansao. Meskipun dia tidak tahu petualangan seperti apa yang telah dilalui Tuan Lou hingga mencapai titik ini. Tapi baginya, tidak ada yang penting, bagaimana dengan kepala keluarga Lou. Tuan Muda dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Yin.
Meskipun peringkat keluarga Yin sedikit lebih rendah daripada keluarga Lou di keluarga besar, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Tuan muda dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Yin, dan dia pasti akan menghancurkan keluarga Lou. Setelah Ye Qingwu berpikir jernih, dia menatap ayahnya Ye Hongtu dan ketiga pamannya dengan pandangan meyakinkan. Memberi isyarat agar mereka tidak khawatir. Anda punya cara sendiri untuk menghadapinya. Kemudian dia berkata, Tuan muda ketiga Lou, Anda mampu melakukan serangan balik dan menjadi kepala keluarga Lou meskipun Anda digulingkan oleh Tuan muda. Sejujurnya, saya sangat terkejut. Tetapi apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apapun kamu ingin seperti ini? Kamu terlalu naif. Seperti kata pepatah, ada orang di luar dunia, dan kekuatan Tuan muda berada di luar imajinasi orang seperti Anda. Pergi sekarang sebelum gaji Anda datang. Kamu mati. Tapi keluarga Lou juga akan terlibat. Ye Qingwu, Lou Sansao berteriak dengan gigi terkatup. Pada titik ini, apa yang mendukungmu untuk tetap percaya pada Lindong? Kekuatan sihir macam apa yang dia miliki? Bagaimana kamu bisa begitu terobsesi dengannya? Kamu bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati keluargamu sendiri. Tuan ketiga Lou benar-benar marah. Dia ingin Ye Qingwu mengalami penyesalan dan keputusasaan. Namun dilihat dari situasi saat ini, Ye Qingwu sama sekali tidak merasakan hal ini. Sebaliknya, dia menunjukkan kepercayaan buta dan kekaguman pada Lindong. Hal ini menyebabkan Tuan Lou meledak menjadi api jahat. Aku tidak sabar untuk segera membunuh wanita jalang ini. Tuan muda berbeda dari sampah seperti Anda. Bersamanya dapat membuat orang merasa aman sepanjang waktu. Tetapi Anda, Tuan Lou, hanya dapat membuat orang merasa takut dan terintimidasi. Tidak peduli petualangan apa yang Anda alami atau seberapa kuatnya Anda. Betapa kuatnya, kamu tidak akan pernah bisa mengejar Tuan muda dalam hidupmu. Kamu hanya akan diinjak olehnya selamanya. Ye Qingwu berkata dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan keempat bersaudara Ye Hongtu pun ketakutan. Bukankah ini saatnya berbicara dengan benar dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Mengapa Qingwu masih ingin merangsang Tuan muda Lou seperti ini? Mereka berempat sedikit bingung, bahkan jika Lindong sangat kuat. Tapi sekarang Tuan Lou adalah kepala keluarga Lou, dia bukan seorang vegetarian. Jika itu benar-benar pecah, ini pasti akan menjadi hasil yang kalah-kalah. Ini tidak akan menguntungkan siapapun, bukan? Kekuatan dan status Ye Hongtu dan lainnya menentukan struktur mereka dan membatasi imajinasi mereka. Di mata mereka, keluarga Lou adalah eksistensi yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka belum pernah melihat kekuatan Lindong. Mereka juga belum pernah melihat Lindong memusnahkan seluruh inti keluarga Yin dan nenek moyang mereka dengan satu pedang. Jadi, wajar jika mempunyai pemikiran seperti ini. Ye Qingwu, kamu sedang mencari kematian. Aku akan menghancurkan keluarga Yemu sekarang untuk melihat apakah tuan mudamu sekuat yang kamu katakan. Bisakah dia melindungi kalian semua? Menggunakan bahasa untuk merangsang lagi dan lagi. Tuan muda ketiga Lou menjadi gila karena marah sekarang. Kali ini dia datang untuk melampiaskan amarahnya. Bukan di sini untuk dihina dan dibenci oleh Ye Qingwu. Setelah Tuan Lousan mengucapkan kata-kata ini, Star Battleship segera mengumpulkan energi dan bersiap untuk menghancurkan keluarga Ye dengan satu serangan. Kalau begitu mari kita lihat apakah Ye Qingwu masih berani berbicara dengannya seperti ini. Tuan Lou, mohon belas kasihan, gadis kecil saya bodoh dan telah menyinggung Anda. Tolong tunjukkan kebaikan Anda, biarkan keluarga Ye saya hidup. Saya minta maaf atas namanya. Ye Hongtu segera memohon belas kasihan dengan keras. Dia tidak tahu mengapa Lindong belum keluar, tapi jika dia tidak berbicara, keluarga Ye akan hancur.
Menghadapi pukulan kuat dari Star Battleship, keluarga Ye tidak tahan. Itu hanya bisa dihancurkan menjadi abu. Ye Qingwu tidak menunjukkan ekspresi saat ini, hanya berdiri diam di atas keluarga Ye. Meskipun dia sedikit gugup, dia merasa jauh lebih nyaman ketika memikirkan tentang Tuan Muda di sana. Tuan Muda tidak akan pernah melihat keluarga Ye dihancurkan. Apakah kamu berpikir untuk memohon belas kasihan sekarang? Sudah terlambat, Lou Sansao menjawab sambil menahan amarahnya. Qingwu, Ye Hongtu, guru ketiga Jian Lou, mengabaikannya sama sekali dan menoleh ke arah Ye Qingwu. Ye Qingwu masih tidak memiliki ekspresi. Dalam sekejap mata, kapal perang bintang telah mengumpulkan energinya dan hendak meluncurkannya. Ye Hongtu tidak punya pilihan selain terbang ke depan dan mencoba memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Gunakan pengorbananmu sendiri sebagai imbalan atas kelangsungan hidup keluarga Ye. Tapi dia tidak tahu, sebagai senjata militer strategis paling kuat dari Kekaisaran Galaksi, bagaimana Star Battleship bisa diblokir oleh orang biasa. Bahkan jika dia berhenti di depan, hanya satu orang lagi yang terbunuh, dan keluarga Ye masih akan rata dengan tanah. Ayah, jangan pergi, Ye Qingwu akhirnya berbicara. Saudaraku, tidak. Ye Hongwei dan 3 saudara lainnya juga berteriak keras. Tuan Muda Lou di Star Battleship menunjukkan senyuman menghina. Ingin memblokir serangan kapal perang bintang, angan-angan. Ye Qingwu, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba keluar dari keluarga Ye. Dia dengan cepat melewati Ye Hongtu. Kemudian ia tenggelam ke dalam kapal perang langit berbintang, dan tanpa jeda, ia melintasi kapal perang langit berbintang dan menembak ke dalam kehampaan. Semuanya terjadi begitu cepat, sedemikian rupa sehingga saudara Ye Qingwu dan Ye Hongtu tidak bereaksi. Mereka hanya merasakan cahaya merah muncul di pandangan mereka, dan menghilang dalam sekejap mata. Di dalam kapal perang bintang, Tuan Muda ketiga Lou masih tersenyum. Tiba-tiba sekujur tubuhku terasa dingin. Kulit kepalaku mati rasa, dan hatiku ketakutan. Tidak baik, berbahaya, dia segera berusaha mati-matian untuk keluar dari kapal perang bintang. Sebelum dia bisa bergegas keluar, sinar cahaya merah melintas di posisinya tadi, membelah seluruh kapal perang langit berbintang menjadi 2. Lalu, boom, terdengar ledakan besar. Kapal perang bintang itu meledak dengan hebat dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dampak ledakan mencapai Ye Qingwu dan Ye Hongtu, ledakan itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat melukai mereka sama sekali. Keluarga Ye di bawah tidak menderita kerugian apapun. Ye Hongtu dan saudara-saudaranya menatap kosong ke pemandangan di depan mereka, seolah-olah dalam mimpi. Sebuah kapal perang bintang menghilang begitu saja. Ini adalah kapal perang bintang, senjata strategis paling kuat dari Kekaisaran Galaksi. Ye Qingwu sangat senang. Saat dia melihat cahaya pedang merah, dia tahu bahwa Tuan Mudalah yang mengambil tindakan. Ketika dia berada di keluarga Yin, dia secara pribadi melihat Tuan Muda menyerang dengan cahaya pedang merah semacam ini. Pedang ini bisa membunuh semua orang kuat di keluarga Yin. Kapal perang bintang kecil tidak menjadi masalah. Anggota keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya juga mengangkat kepala mereka dan terkejut melihat kapal perang langit berbintang menghilang di depan mata mereka, hanya menyisakan asap yang mengepul. Setelah beberapa saat, asapnya hilang. Tuan Lou, mengenakan pakaian compang camping, berdiri di tengah ledakan kapal perang bintang. Setelah mengintegrasikan gen naga berkepala 9 dengan sempurna, kekuatan tempurnya telah melonjak ke level penguasa alam. Ledakan dengan kekuatan ini tentu saja tidak akan mampu melukainya. Namun, semua anggota keluarga Lou yang dibawa oleh Tuan Muda ketiga Lou dimusnahkan seluruhnya,
dan tidak ada satupun yang tersisa. Dia merasa bahwa dengan kekuatan tempur tingkat penguasa dunianya, dia dapat dengan mudah menghadapi orang-orang seperti Lindong dan keluarga Ye. Jadi saya tidak membawa yang kuat, saya baru saja membawa beberapa orang ke sini. Saya tidak mengharapkan hasil ini. Tuan muda ketiga Lou masih belum mengetahui serangan macam apa yang barusan bisa membuatnya merasakan krisis kematian yang parah. Untungnya, setelah mengintegrasikan gen klan naga berkepala 9, kemampuannya untuk merasakan bahaya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Siapa? Lou Sansao mengertakkan gigi dan bertanya, menekan rasa takut di hatinya. Tuan muda ketiga Lou, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi sombong di depan saya karena Anda telah berlindung dengan sisa-sisa dinasti surgawi, mengintegrasikan gen klan Jiao berkepala 9, menyembuhkan tubuh Anda, dan meningkatkan pertarungan Anda secara signifikan kekuatan? Kamu menganggapmu terlalu tinggi. Di mataku, kamu sama seperti sebelumnya. Kamu masih seekor semut yang lemah dan menyedihkan yang dapat dihancurkan dengan mudah. Lindong mengungkapkan rahasianya, langsung membeberkan semua rahasia Pak Lou ke publik. Apa? Tuan muda Lou San sangat terkejut. Lindong sebenarnya tahu rahasia terbesarnya, dan dia hanya mengatakannya dengan lantang, agar banyak orang yang mendengarnya. Tuan muda Lou San dapat dengan sempurna mengintegrasikan gen klan Jiao berkepala 9. Selama dia tidak menggunakan kekuatan klan Jiao berkepala 9, dia adalah manusia normal dan tidak ada yang tahu. Bagaimana Lindong tahu apa yang harus dilakukan? Tuan muda Lou San mulai panik. Setelah identitasnya diketahui oleh Kekaisaran Galaksi, dia akan tamat sepenuhnya sebelum Kekaisaran Surgawi dapat menggantikan Kekaisaran. Tidak, kita tidak boleh membiarkan berita ini tersebar. Tuan muda ketiga Lou datang ke Blue Star dengan kapal perang luar angkasa, yang tentu saja menarik perhatian kekuatan lain di Blue Star. Semua orang mengamati situasi di sini dari jarak jauh. Kata-kata Lindong tidak hanya didengar oleh keluarga Ye, tapi juga oleh kekuatan lain di Blue Star. Semua orang kaget, Tuan muda ketiga Lou benar-benar menyerah kepada sisa-sisa kerajaan surgawi. Dia sekarang menjadi kepala keluarga Lou lagi, yang berarti seluruh keluarga Lou telah membelot ke kerajaan surgawi. Ini adalah berita yang mengejutkan. Pada tingkat kekuatan seperti bintang biru, mereka masih belum mengetahui tentang klan Jiao berkepala 9. Tetapi mereka mengetahui tentang dinasti surgawi. Ia pernah membagi dunia dengan kekaisaran dan bersama-sama mengelola seluruh galaksi. Meski kemudian dikalahkan, kejayaan masa lalu tak bisa terhapuskan. Selama periode waktu ini, kerajaan surgawi memiliki niat besar untuk bangkit kembali, dan mereka bertempur secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan kekaisaran. Sekarang bahkan keluarga Lou peringkat kedua dari keluarga besar telah membelot ke kerajaan surgawi. Keluarga Lou tidak bodoh. Jika Tiongkok tidak memiliki peluang untuk menang, bagaimana mereka bisa memilih untuk bergabung dengan Tiongkok? Apakah galaksi Bima Sakti akan berubah? Semua kekuatan terkejut saat berpikir. Tuan muda ketiga Lou sangat ingin mencari solusi. Dia sama sekali tidak mendengar bagian terakhir dari perkataan Lindong. Emosi kaget, marah, terdesak, dan gugup saling terkait, menyebabkan Pak Lou membuat penilaian yang salah. Dia lupa rasa takut akan kematian yang dibawa oleh cahaya pedang merah Lindong padanya. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dia harus menyimpan berita ini di Blue Star selamanya dan tidak pernah menyebarkannya sedikit pun. Boom! Momentum yang kuat tiba-tiba meledak. Tuan muda ketiga Lou menggunakan semua kekuatan klan naga berkepala 9. Dia ingin menghancurkan Blue Star secepat mungkin. Bunuh semua kehidupan di Blue Star untuk memastikan rahasia terbesarnya tidak akan tersebar. Di saat yang sama,
Kekuatan naga berkepala 9 meledak. Tuan muda ketiga Lou juga mulai menunjukkan perubahan. Pakaian compang camping yang diledakkan oleh kapal perang bintang semuanya terkoyak dalam sekejap. Tubuhnya juga mulai berubah. Mata bulat berubah menjadi pupil vertikal. Tangan berubah menjadi cakar. Ekor panjang tumbuh dari belakang pantat. Beberapa kepala ular aneh muncul di bahu. Dan setiap bagian tubuh ditutupi sisik keras. Hanya dalam 10 detik, Tuan Lou Sansao berubah dari manusia normal menjadi binatang humanoid. Itu membuat orang merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Semua kekuatan di Blue Star menatap kosong ke arah monster yang diubah oleh Tuan Lou. Ye Qingwu juga tercengang, monster macam apa ini? Tuan muda ketiga Lou benar-benar bisa berubah menjadi hal semacam ini. Sambil berubah menjadi monster, aura Tuan muda Lou juga berangsur-angsur meningkat, dan dia akhirnya bisa mencapai tahap awal tingkat penguasa alam. Seseorang yang kekuatan tempurnya hanya pada level Lord sebenarnya dapat melintasi 2 alam dan mencapai tahap awal level Lord dunia dalam waktu singkat. Kecepatan peningkatan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hanya sedikit orang yang dapat mengintegrasikan gen naga berkepala 9 dengan sempurna. Kalian, semua, akan mati. Suara Tuan muda ketiga Lou begitu dingin hingga membuat orang merasa kedinginan dari kaki hingga ke atas kepala, dan udara dingin mengalir deras, langsung ke langit. Momentum yang dia keluarkan kini membuat seluruh Blue Star runtuh. Aura kehancuran menyebar ke seluruh planet, membuat semua orang merasa langit akan runtuh, seolah-olah akhir dunia akan datang. Dengan kekuatan tempur setingkat penguasa dunia, dapat dikatakan mudah untuk menghancurkan planet seperti Blue Star. Saat momentum mencapai puncaknya, senyuman jahat muncul di sudut mulut Lou Sansao. Meledak dengan seluruh kekuatanmu, tubuh itu terbang menuju tanah dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin dibedakan dengan mata telanjang. Jika pukulan ini memungkinkan dia untuk berhasil, kekuatan penghancur yang kuat dapat langsung menembus bintang biru dan menghancurkan planet ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun orang-orang di Blue Star, setidaknya 99,99% akan mati. Hanya mereka yang sedikit lebih kuat yang bisa bertahan. Orang kuat di tahap awal tingkat penguasa dunia bukanlah lelucon ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Manusia di Blue Star belum mengetahuinya, tetapi mereka sudah hampir mati. Tapi Lindong, alam abadi setengah langkah, ada di sini. Jarak ini akan menjadi jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi oleh Tuan Lou San. Ketika Lou Sansao hendak bertabrakan dengan Blue Star dengan dampak yang tak tertandingi, dia tiba-tiba dihadang oleh penghalang tak terlihat. Biarkan tubuhnya dengan kecepatan ekstrim berhenti seketika. Apa yang terjadi? Tuan muda ketiga Lou sedikit bingung. Bukankah seharusnya dia menabrak bintang biru secara langsung? Dampak kuat dan kekuatan destruktif akan menghancurkan bintang biru menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya ke dalam kehampaan. Apa yang berdiri di depannya, menghalangi jalannya? Kuncinya adalah Tuan muda Lou sekarang melihat tanah tepat di depannya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Dia sudah pindah. Saya menemukan bahwa saya bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Benar-benar diperbaiki dalam kehampaan, apa yang terjadi? Tuan muda ketiga Lou merasa dia menjadi gila. Dia belum pernah berada dalam situasi ini. Sangat aneh. Setelah berubah menjadi binatang buas, dia memiliki kekuatan tempur tahap awal seorang penguasa dunia, tapi dia tidak bisa membebaskan diri. Di mata orang lain di Blue Star, setelah Tuan Lou berubah menjadi monster, dia meledak dengan momentum yang menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di langit di atas keluarga Ye ke bawah.
tidak bergerak. Apa yang sedang dilakukan Tuan Lo San? Ada tanda tanya di benak setiap orang. Hanya Ye Qingwu yang tahu bahwa ini adalah metode Tuan Muda. Dia telah melihat Lindong menggunakan metode tak kasat mata ini tidak hanya sekali atau dua kali. Boom! Pada saat ini, cahaya pedang merah ditembakkan dari bawah dan mengenai tubuh Lo Sansao. Ah! Lo Sansao menjerit kesakitan. Sebuah cakar dengan sisik yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tubuh Tuan Lo dan terbang keluar dengan darah. Sebelum cakarnya menyentuh tanah, lampu merah lainnya muncul, dan sekali lagi memotong cakar Tuan ketiga Lo yang lain. Ah, bajingan, Lindong, aku akan membunuhmu. Tidak, aku akan membuatmu hidup dan mati. Aku akan membunuh ke-9 sukumu, berteriak dengan gila. Boho, lampu pedang merah muncul satu demi satu. Kedua cakar, dua kaki, dan ekor Lo Sansao semuanya dipotong. Sekarang dia hanya memiliki satu tubuh tersisa, mengeom dengan ganas di udara. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Tapi dia berdiri dengan keras. Keluarga Ye dan pasukan lain di Blue Star semuanya menatap tajam ke arah Tuan Lo yang dijadikan target di udara. Tuan Muda Lo baru saja memancarkan aura menakutkan. Sekarang mereka seperti ikan di papan paku, siap disembelih. Kontras yang kuat menstimulasi hati mereka. Adapun orang yang mengambil tindakan. Meski sampai saat ini dia belum muncul. Tapi semua orang tahu kalau itu pasti Lindong, pendukung utama keluarga Ye. Setelah Lo Sansao berteriak beberapa saat, suaranya perlahan menjadi lebih kecil. Dia mengumpulkan energi untuk meregenerasi anggota badan dan ekor yang dipotong oleh Lindong. Gen klan naga berkepala 9 memiliki fungsi meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Itu hanya membutuhkan energi yang sangat besar. Alangkah baiknya jika Anda bisa mengambil bahan obat yang merupakan harta karun dari langit dan bumi. Tapi sekarang Pak Lo tidak memilikinya, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa menumbuhkannya dulu. Meskipun ini akan menghabiskan energi dalam tubuhnya, Tuan Lo tidak dapat mengontrol sebanyak itu. Setelah melarikan diri, kembali ke rumah Lo untuk mendapatkan harta surga dan bumi untuk mengisinya kembali. Sesaat kemudian, Tuan Muda ketiga Lo menyadari ada yang tidak beres. Anggota tubuh yang terputus yang seharusnya menghabiskan energi untuk tumbuh tidak bergerak sama sekali. Bagaimana? Tuan Muda ketiga Lo berpikir dengan panik. Tuan Muda ketiga Lo telah merasakan keajaiban gen keluarga naga berkepala 9. Bahkan tulang, otot, meridian, dan pembuluh darah yang dihancurkan oleh Lindong dapat tumbuh kembali. Mengapa anggota tubuh saya tidak bisa bekerja sekarang? Tuan Muda ketiga Lo sebenarnya tidak tahu. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan gen dari klan naga berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus adalah karena pedang Lindong. Pedang pemecah kejahatan menghancurkan semua kejahatan di dunia. Itu juga merupakan musuh dari semua hal jahat di dunia. Manusia adalah ruh dari segala sesuatu di alam semesta. Lo Sansao, seorang manusia, menyatu dengan gen dari klan naga berkepala 9 dan menjadi monster setengah manusia, setengah hewan. Bukan hanya dia, bahkan ras seperti klan Jiao berkepala 9, yang suka memakan manusia, adalah hal yang jahat bagi pedang pemecah kejahatan. Oleh karena itu, pedang pemecah kejahatan memiliki kekuatan pengekangan alami, yang mencegah Lo Sansao mencoba menggunakan gen naga berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuhnya. Setelah mencoba berkali-kali namun tidak berhasil menumbuhkan kembali anggota badan dan ekor yang terputus. Tuan Muda ketiga Lo tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia mulai melantunkan, tidak mungkin, tidak mungkin.
Lindong tiba-tiba muncul di samping Tuan Lo San. Tidak ada rasa kasihan di mata saat menatap Tuan Lo. "Tuan," Ye Qingwu segera berteriak dengan hormat ketika dia melihat Lindong datang. "Bergabunglah dengan Tuan Lin," Ye Hongtu dan yang lainnya juga berteriak. Kemunculan Lindong segera mengejutkan pasukan di bawah unobservation di sini. "Cepat, cepat, cepat, bersiaplah. Kita akan segera menemui Tuan Lin dengan hadiah yang banyak, tidak peduli berapa biayanya. Kita harus memenangkan hati Tuan Lin." Lindong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Ye Qingwu dan yang lainnya dipersilakan, dan kemudian berkata kepada Tuan Muda ketiga Lou bertanya, "Tuan Muda kedua Lou, siapa yang membantu Anda memadukan gen klan naga berkepala 9? Di mana sarang sisa-sisa dinasti surgawi bertemu?" "Kalau begitu tanyakan pada Siamu, selama kita dapat menemukan markas sisa-sisa kerajaan surgawi, kita dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah kerajaan galaksi." Lindong juga tidak ingin galaksi Bima Sakti berperang sepanjang tahun. Hal ini akan menyebabkan kehancuran banyak planet. Meski dia bukan orang suci, dia tetap bisa melakukan apa yang dia bisa. Terlebih lagi, kekuatan Tuan Muda ketiga Lou telah meningkat begitu cepat, dan Lindong juga ingin mengetahui alasannya. "Lindong, apa yang kamu lakukan padaku? Ah, kenapa tangan dan kakiku tidak bisa tumbuh kembali? Kenapa?" Lo Sansao bertanya dengan keras, menahan rasa sakit yang parah. "Tuan Muda ketiga Lou, saya pikir Anda belum mengetahui situasinya. Saya akan membiarkan Anda menjawab pertanyaan saya daripada bertanya kepada saya." Lindong mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bajingan, lepaskan aku. Kalau tidak, ketika dinastiku menggantikan kekaisaran, kalian semua akan mati. Kalian semua, tidak. Terlalu mudah membiarkanmu mati. Kalian semua harus menjadi makanan untuk Jiao berkepala 9 klan. Makan daging dan minum darah." Lou Sansao tetap berteriak. Lindong sedikit tidak berdaya. Dia sepertinya tidak tahu teknik interogasi apapun. Ada juga cara untuk menyiksa orang. Pengobatan kuno mencatat banyak cara untuk membuat orang sengsara namun tidak bisa mati. Tapi Lindong tidak repot-repot menggunakannya. Bawa saja Tuan Lou San kembali ke Emperor Star. Itu adalah hadiah pertemuan untuk Siamu. Setelah membuat keputusan, Lindong menoleh ke Ye Qingwu dan berkata, "Qingwu, bersihkan. Kami akan segera pergi ke Kaisar Bintang dan menyerahkan Tuan Muda ketiga Lou kepada Kekaisaran." "Paman Ye, saya akan merepotkan Anda tentang kamar dagang Donglai. Jika Anda menemui kesulitan, silakan hubungi Qingwu secara langsung dan kami akan membantu Anda menyelesaikannya. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya pasti akan meneruskannya." Kamar dagang Donglai, Ye Hongtu segera meyakinkan. "Saya melihat betapa kuatnya Lindong. Dia harus segera meraih prestasi dan memeluk paha Lindong. Karena putriku mengikuti Lindong, maka dia tidak bisa mempermalukan putrinya. Dari hari ini, keluarga Ye diperkirakan akan bangkit." Lindong berbalik dan memukul leher Tuan Muda ketiga Lou dengan angin kencang, membuat Tuan Muda ketiga Lou pingsan saat dia masih mengobrol, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk membawanya menuju kapal perang langit berbintang. Segera, kapal perang bintang lepas landas dan meninggalkan Blue Star. Tunggu sampai pasukan lain dari Blue Star tiba di sini dengan hadiah yang melimpah. Lindong sudah dalam perjalanan menuju Emperor Star. Mereka tidak mengambil kembali hadiah murah hati itu, tetapi memberikannya langsung kepada Ye Hongtu. Semua orang tahu bahwa jika Ye Qingwu mengikuti Lindong, status keluarga Ye akan meningkat. Saat ini, armada tanduk hitam kecil semakin dekat ke bumi setelah perjalanan panjang. Itu adalah Zhu Hongzi, Feng Heng dan partainya. Naik salah satu kapal Black Point-nya,
Zhu Hongxi dan Feng Heng sedang minum anggur dan menikmati layanan dari beberapa wanita cantik. Saudara Feng, aku bersulang untukmu, sekitar setengah bulan, kita akan mencapai bumi. Selama aku berhasil menanam tanda budak kali ini dan membantuku terbang ke langit, pertama-tama aku akan mengingat kontribusi besarmu. Apapun yang kamu inginkan, kamu pilih, akan ada banyak uang dan wanita cantik, kata Zhu Hongxi sambil tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Saudara Zhu, jangan khawatir, karena aku berani mengikutimu. Aku tidak bisa menipumu, aku pernah berpikir untuk datang sendiri. Tapi sayangnya aku tidak punya kemampuan. Lagi pula, pihak lain juga punya kekuatan tempur puncak tingkat planet. Feng Heng juga mengangkat tangannya. Gelas anggur berdenting satu sama lain. Haha, siapa di antara kita bersaudara yang akan mengikuti yang lain? Saya berhasil. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, beritahu saya secara langsung dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Langit mengandalkan bumi. Saya harap Anda dapat membantu saya ketika Anda menjadi anak ajaib di alam kekaisaran. Saudara Feng, tolong jangan sebutkan satu pun. Zhu Hongxi langsung menyetujuinya. Saya berharap ketika saudara Feng mendapatkan kekuatan, dia akan membantu saya menghancurkan keluarga Bai dan membalas kehancuran keluarga Feng saya. Tidak bercanda, tapi ini harus menunggu sampai kekuatan saya mencapai tingkat penguasa alam. Keluarga Bai sekarang adalah keluarga Zhu, saya tidak bisa macam-macam dengannya. Itu wajar, ayo kita lakukan lagi. Zhu Hongxi tiba-tiba menendang wanita cantik yang sedang melayaninya, menendangnya beberapa meter jauhnya, dan mengutuk, bisakah kamu menginjak kudanya lebih lembut, kamu menggigitku. Wanita cantik itu segera bangkit, berlutut di tanah, dan berulang kali memohon ampun. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Domain Kekaisaran, Bintang Kekaisaran, Kamar Kerja Putri ke-19 Xiaomu. Xiaomu hampir melompat kegirangan setelah menyelesaikan panggilan dengan Lindong. Karena Lindong baru saja memberitahunya bahwa dia akan segera tiba di Emperor Star. Xiaomu, yang mengetahui bahwa Lindong akan mencapai Emperor Star, tentu saja sangat senang. Dia sudah lama menunggu hari ini. Saya menantikan Lindong datang ke Emperor Star setiap hari. Sekarang akhirnya sampai di sini. Lalala. Xiaomu mulai bersenandung dan menari dengan gembira di dalam kamar. Kedua pelayan, satu besar dan satu kecil di luar pintu, mendengar sang putri bersenandung dan mulai berbicara dengan pelan lagi. Sudah berakhir, Yang Mulia Putri mulai sakit lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak takut Yang Mulia Putri akan mendengar ini dan menghukum Anda tanpa makan selama 3 hari. Benarkah? Sejak Yang Mulia kembali dari luar terakhir kali, dia linglung atau cekikikan, dan sekarang dia mulai bersenandung dan menari tanpa bisa dijelaskan. Saya pikir Yang Mulia pasti jahat di luar. Bahkan jika dia mendengarnya, dia akan melakukannya. Bagaimana kalau tidak makan selama 3 hari? Ini waktu yang tepat bagi saya untuk menurunkan berat badan. Pelayannya, Anda berani mengatakan bahwa, jika Anda bertemu tuan kejam lainnya, buang saja mereka untuk memberi makan binatang buas itu. Apakah saya tidak mengkhawatirkan Yang Mulia, bisa bahagia dan sehat selamanya? Pelayan yang lebih muda menjawab dengan kurang percaya diri. Jelas dia juga tahu bahwa membicarakan tuannya di belakang punggungnya seperti ini adalah salah. Jika Anda benar-benar bertemu dengan beberapa master lainnya, cukup ringan untuk dibuang untuk memberi makan hewan liar. Oke, berhentilah menebak-nebak. Aku tahu kenapa sang putri menjadi seperti ini. Pelayan yang lebih tua berbisik secara misterius. Mengapa? Karena Yang Mulia Putri sedang jatuh cinta. Ah, jatuh cinta? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Yang Mulia menjadi seperti ini? Pasti cinta,
dan Anda akan melakukannya. Bersikaplah seperti ini ketika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini tidak mungkin? Yang Mulia sekarang berada di masa jayanya, dan dia paling mudah tergoda. Dia pasti pernah bertemu pria yang disukainya di luar. Tapi secantik sang putri, baik hati, lembut dan baik hati, dan putri ke-19 yang paling disukai di Kekaisaran. Pria seperti apa yang pantas untuk wanita tanpa cacat seperti itu? Pria yang lebih muda? Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya. Lagi pula, Yang Mulia Putri bisa saja menyukainya. Dengan statusnya, tidak banyak pria di seluruh galaksi yang bisa menandinginya. Untuk bertemu pria ini, lihat. Mari kita lihat kekuatan sihir apa yang dia miliki untuk memenangkan hati sang putri. Hah? Keduanya gemetar ketakutan. Dia dengan cepat berbalik dan melihat. Sampai jumpa, permaisuri. Mereka berdua segera berlutut dan menyapa dengan suara gemetar. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Diskusi tentang sang putri terdengar oleh permaisuri dan dia meninggal. Kedua pelayan itu ketakutan. Permaisuri tidak sebaik Yang Mulia Putri. Sekalipun mereka mendengarnya, mereka tidak akan dihukum. Meskipun permaisuri bukanlah orang yang kejam, sebagai permaisuri Kekaisaran Galaksi, dia tidak akan pernah berbelas kasihan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Namun, Liu Nianyan tidak berkata apa-apa, melainkan langsung memasuki kamar kerja Xiaomu. Kedua pelayan itu menghela nafas lega. Begitu dia memasuki pintu, Liu Nian melihat Xiaomu menari dengan gembira dan menyenandungkan sebuah lagu. Lalala, dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Liu Nian. Liu Nian pura-pura batuk 2 kali. Ahem. Xiaomu melihat Ibu Suri telah tiba. Dia segera berhenti menari dan berteriak dengan wajah memerah. Ibu. Sebagai seorang putri Kekaisaran, lihat seberapa baik penampilanmu sekarang. Kamu masih belum terlihat seperti seorang putri. Dia tidak marah karena hal lain. Tapi penampilan Xiaomu saat ini jelas sangat beracun. Kuncinya adalah identitas Lindong belum ditentukan. Dilihat dari periode waktu ini, kemunculan sisa-sisa dinasti surgawi pasti memiliki rencana besar. Jika diketahui bahwa Lindong benar-benar mata-mata yang dikirim oleh sisa-sisa dinasti surgawi untuk menyusup ke Kekaisaran, Liu Nian takut Xiaomu tidak akan mampu menahan pukulan tersebut. Ada apa dengan sang putri? Sebagai seorang putri Kekaisaran, bukankah seharusnya aku bisa menari jika aku bahagia? Xiaomu membalas dengan suara rendah. Menurutku jiwamu telah diambil oleh Lindong. Jika dia bersedia membawamu jauh, kurasa kamu bahkan tidak akan menginginkan ayah, ratu, dan saudara laki-lakimu. Ratu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu adalah saudaraku, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Kata Xiaomu dengan marah. Mumu, Ibu Suri menanyakanmu sebuah pertanyaan, dan kamu harus menjawabku dengan jujur. Ibu Suri, katakan padaku, aku akan menjawab dengan jujur. Jika kamu diminta melakukan ini di Lindong bersama Ibu Suri, ayah kaisar, dan semua saudara, jika kamu harus memilih, siapa yang akan kamu pilih? Liu Nianyan memandang Xiaomu dan bertanya dengan serius. Xiaomu bingung, dia tidak pernah menyangka ibunya akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini, bagaimana dia memilih? Di satu sisi adalah kerabat terdekat saya, di satu sisi adalah orang favoritku. Tidak masalah siapa yang Anda pilih, Xiaomu tidak ingin menjawab pertanyaan seperti ini. Karena dia tidak bisa menjawab, dia juga tidak ingin ada orang di sekitarnya yang merasa sedih. Ibu, ada apa denganmu? Kenapa ibu menanyakan pertanyaan seperti itu? Jangan khawatir. Jawab aku dulu. Kamu, Liu Nian menatap Xiaomu dengan matanya yang indah, hampir marah.
Tapi kemudian saya memikirkannya, memutuskan untuk melupakannya. Masalahnya belum selesai, lebih baik jangan mengatakannya dulu. Bagaimana jika Lindong bukan mata-mata sisa-sisa kerajaan surga? Meski kemungkinan ini kecil, lupakan, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Jika kamu sangat bahagia hari ini, apakah karena Lindong akan pergi ke Emperor Star? Liu Nian bertanya, mengubah topik. Ya, Tuan Lin berkata bahwa dia akan segera tiba di Emperor Star, hanya perlu 2 atau 3 hari. Mumu, jika Lindong tiba di Emperor Star, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin, oke? Ayahmu benar-benar ingin bertemu dengannya, dan kita harus berterima kasih padanya secara langsung karena telah menyelamatkanmu. Jika tidak, sia kita akan terlihat keluarga sangat kasar. Saya mengerti, Ratu, baiklah, saya pergi dulu. Oh, Liu Ninggian berbalik dan pergi. Siamu memandangi sosoknya yang pergi sambil berpikir. Dia tidak bodoh, pasti ada yang salah jika Ibu Suri menanyakan pertanyaan seperti itu hari ini. Tapi Siamu masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Apakah Tuan Muda Lindong punya identitas khusus, punya dendam terhadap keluarga Sia? Mungkin tidak. Kalau tidak, mengapa dia mengambil risiko menyelamatkan dirinya sendiri? Sudahlah, masih tidak mau. Mari kita bicarakan setelah Tuan Lin datang. Kata-kata kedatangan Liu Nian juga memadamkan sebagian antusiasme awal Siamu. Namun, Siamu Xin masih sangat senang dengan kedatangan Lindong yang akan datang. Bersambung.